Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan putusan nomor 49/PDT SUS strip PKPU garing 2022 PN Niaga Medan. Permohonan PKPU ini terjadi di antara dua pihak, yaitu PT Sinkom dan juga PT Kian Sukses Primalindo, serta Gan Kian Huat sebagai termohon dalam PKPU ya. Nah, putusan yang kami pilih ini menjadi landasan untuk kami melakukan presentasi dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum kepailitan. Anggota kelompok 10 terdiri dari seperti yang dapat dilihat pada layar, Henry Wijaya Ong, Soehardi saya sendiri, Jason Sebastian, Ronald Reagan, Felix dan juga Andrew Chua. Baik, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide pertama yaitu mengenai deskripsi kasus, di mana kasus ini terjadi pada tahun 2022, di mana pihak termohon yaitu PT Sinkom Primalindo melawan termohon yaitu PT Kian Sukses Primalindo dan Gan Kian Huat. Permasalahan dari kasus ini adalah tentang pengajuan PKPU karena utang yang jatuh tempo sebesar kurang lebih adalah 7,18 miliar yang tidak dibayar. Next. Baik, untuk kronologi kasusnya ini terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021, di mana para termohon PKPU menandatangani dua surat pernyataan terhadap pengakuan utang kepada pemohon PKPU dengan rincian sebesar 747.580.350 dan 6.442.345.310 dengan total utang menjadi 7.189.925.660. Selain itu juga ada kepada permohon PKPU bahwa para termohon juga memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Akum Andreas dan partner sebesar 20 juta, Vista Hardware Trading sebesar 8.158 Rm, dan juga hingga saat ini para pemohon PKPU belum melakukan pembayaran atau pelunasan atas seluruh kewajiban utang tersebut. Maka kepada pemohon PKPU maupun pihak lain yang disebutkan di atas ini. Baik, next. Baik, untuk dasar hukumnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih Henry. Untuk bagian dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini, antara PT Sinkom dan juga PT Kian serta Gan Kian Huat secara lengkap akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Yang pertama, dalam tingkatan yang paling tinggi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal-pasal yang digunakan pada dasarnya ialah pasal 222 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan juga pasal 1 angka 8. Kedua pasal ini merupakan pasal yang sangat sering sekali digunakan sebagai dasar hukum dalam perkara-perkara kepailitan dan juga PKPU. Di mana pada pasal 222 ayat 1, 2 dan 3 pada dasarnya menjelaskan siapa yang dapat mengajukan permohonan PKPU, menyebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat mengajukan pembayaran utang dapat ditagih dan dapat mengajukan PKPU. Kreditor juga dapat mengajukan PKPU. Itulah pada dasarnya inti dari pasal 222 ayat 1 dan 2 dan 3. Pasal 1 angka 8 menjelaskan pengertian hakim pengawas. Jadi pada kasus ini juga ditunjuk hakim pengawas. Pasal 1 angka 8 memperjelas siapa itu hakim pengawas. Dasar hukum kedua yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana pada pasal 1865 KUH Perdata diatur mengenai siapa yang mengajukan suatu peristiwa untuk dijadikan dasar dari suatu hak, maka ia harus membuktikan peristiwa tersebut. Ini adalah suatu asas yang sangat sering sekali kita dengar ya teman-teman, di mana asas ini ada dalam setiap proses peradilan. Di mana siapa yang mendalilkan maka dia membuktikan. Kemudian dasar hukum yang berikutnya ialah keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian yang kedua, dalam ketentuan ini juga dijelaskan bahwasanya dalam permohonan PKPU, pemohon harus menyebutkan secara tegas nama kreditor lain, jumlah utang, dan dasar hukum timbulnya utang. Dasar hukum yang selanjutnya ialah jurisprudensi Mahkamah Agung, di mana pada putusan Mahkamah Agung nomor 40 PK garing PDT SUS garing 2010 tanggal 25 Mei 2010 menjadikan rujukan
bahwasanya meskipun disebutkan adanya kreditur lain dalam permohonan PKPU, namun jika tidak dapat dibuktikan keberadaannya atau dasar hukumnya tidak jelas, maka permohonan PKPU dapat ditolak. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Suwardi. Untuk slide ini akan dilanjutkan saya, Felix Jonathan, 2251036. Nah, analisis di sini apakah fakta yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, dia menjelaskan bahwa debitur harus mempunyai 2 atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, ternyata pada kasus tersebut terbukti bahwa debitur tidak memiliki lebih dari 1 kreditur. Karena kreditur lainnya yang telah dimohon oleh pemohon sudah terlunaskan berdasarkan bukti yang diajukan oleh si termohon. Untuk antara dua pihak, yaitu ada terdapat pihak pertama yaitu kantor hukum Andries dan pihak kedua Vista Hardware Trading. Nah, terhadap kreditor yang memperkirakan bahwa debitur masih tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya, sudah telah dibuktikan dengan adanya pelunasan hutang yang sudah terbayar oleh termohon, serta dia juga mengalihkan aset yang berupa apartemen, sehingga sudah membuktikan bahwa si termohon masih sanggup membayar hutang-hutangnya, di mana penyelesaian tersebut sudah sebenarnya sesuai dengan asas keseimbangan. Dalam sesi pembuktian, pengadilan telah mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan atas itikat yang tidak baik. Penyelesaian tersebut juga sudah memenuhi prinsip hutang, di mana termohon sebagai debitur wajib untuk membayar sisa uang yang dihutang kepada kreditur. Next. Nah, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Felix. Izinkan saya untuk maju di penjelasan. Nah, dari yang setelah Felix jelaskan apa yang kita bisa dapat, kita bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah unsur, yaitu debitur tidak memenuhi unsur debitur lebih dari 1. Nah, seperti penjelasan tadi sudah dilihat bahwa termohon PKPU hanya memiliki utang terbukti secara hukum kepada pemohon PKPU. Sedangkan yang kita lihat dari kasus tadi, dugaan adanya utang terhadap kreditor lain seperti kantor Andries and Partners dan Vista Hardware Trading itu masih tidak dapat terbukti karena bukti-bukti yang diajukan seperti bukti P32 dan 31. Ini adalah bukti-bukti kwitansi yang menunjukkan adanya suatu bentuk pelunasan yang masih mempertanyakan keabsahan yang dikategorikan sebagai kreditur. Nah, sehingga majelis hakim dalam ini berpendapat termohon PKPU tidak memiliki lebih dari 1 kreditur sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Nah, ini juga sesuai dengan dasar hukum yang kita gunakan yang telah dijelaskan oleh Suhardi tadi, yaitu terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 40 PK/PDT/2010 yang menyatakan bahwa apabila kreditur tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka tidak dapat dibuktikan lebih dari 1 secara sederhana, maka PKPU dapat ditolak. Oke, next. Kemudian poin kedua, debitur masih bisa membayar hutang-hutang kepada kreditur. Nah, di sini utang debitur kepada pemohon PKPU masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan dalam bukti P28 dan P29. Nah, majelis hakim menyatakan bahwa kondisi yang dapat dibuktikan secara sederhana tidak terpenuhi, berdasarkan oleh pasal 8 ayat 4 UU PKPU, sehingga permohonan PKPU dinyatakan ditolak. Ya, kita juga bisa lihat dari penjelasan Felix tadi, di mana adanya suatu bentuk jaminan dalam bentuk apartemen ya, yang sudah dialihkan sebagai salah satu bentuk jaminan yang menunjukkan perlunya pembuktian lebih lanjut terkait dengan apakah debitur masih mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. Kemudian terakhir itu terkait dengan pengangkatan hakim pengawas dan kantor yang sudah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk kejanggalan dalam kasus ini dan hal yang menarik dalam penyelesaian masalah dalam kasus ini, yakni penyatuan badan hukum dan orang pribadi sebagai termohon. Dalam hukum kepailitan, pemisahan entitas hukum adalah prinsip utama. Pemohon tidak menjelaskan dasar masing-masing tanggung jawabnya. Misalnya, apakah Gan Kian Huat ini sebagai penjamin pribadi, pemilik saham, atau subjek perjanjian terpisah. Ini menyebabkan permohonan kabur. Dan di sisi lain tidak terpenuhinya pengajuan permohonan terkait adanya kreditur lain. Bukti bahwa termohon memiliki 2 kreditur tambahan, kantor hukum Andries dan Vistar Hardware, dipatahkan dengan bukti pembayaran lunas oleh termohon
sebelum permohonan PKPU diajukan, maka salah satunya kreditur hanyalah pemohon, yang berarti PKPU tidak bisa diajukan karena tidak memenuhi pasal 222 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004. Next. Kejanggalan yang lainnya mungkin berupa permohonan yang serupa. Fakta bahwa perkara dengan pokok dan pihak yang sama telah diputus, menimbulkan indikasi abuse of process, walau asas nebis in idem tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU 37 tahun 2004. Prinsip ini dihormati oleh hakim dalam semangat asas kepastian hukum dan efisiensi peradilan. Kemudian adanya hubungan kekeluargaan antara pihak. Termohon 2 adalah adik ipar dari direktur pemohon. Relasi ini membuka kemungkinan bahwa persoalan utang piutang bercampur dengan dinamika personal dan keluarga. Dan yang terakhir, dugaan PKPU sebagai tekanan. Permohonan PKPU diajukan lagi padahal telah ditolak sebelumnya dengan bukti dan alasan yang tidak banyak berubah. Ini memberikan gambaran bahwa PKPU digunakan bukan sebagai sarana restrukturisasi utang, tetapi sebagai alat tekanan terhadap termohon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah implikasi penyelesaian kasus terhadap para pihak. Yang pertama adalah kepada debitur, yang mana debitur terdiri atas PT Kian Sukses Primalindo dan Gan Kian Huat. Implikasi yang pertama adalah dinyatakan dalam PKPU sementara selama 45 hari. Yang kedua, tidak dapat dibebani kewajiban pilot selama masa PKPU. Yang ketiga, mendapat waktu menyusun rencana perdamaian dengan kreditur. Yang keempat, perlindungan terhadap harta dari eksekusi kreditur. Yang kelima, masih dapat menjalankan kegiatan usaha. Next. Implikasi selanjutnya adalah implikasi kepada kreditur, yang mana kreditur di sini adalah PT Sinkom Primalindo. Implikasi yang pertama adalah memperoleh forum resmi untuk menagih dan negosiasi utang. Yang kedua, tidak dapat melakukan eksekusi sepihak atas utang. Yang ketiga, berpotensi menerima pembayaran melalui restrukturisasi. Dan yang keempat, dapat mengusulkan penolakan jika perdamaian merugikan. Next. Nah, selanjutnya adalah implikasi kepada masyarakat. Yang implikasi yang pertama adalah potensi terjaganya lapangan kerja bila usaha tetap berjalan. Yang kedua, dapat dampak sosial jika PKPU gagal dan usaha ditutup. Yang ketiga, berkurangnya aktivitas ekonomi lokal jika operasional terganggu. Next. Nah, implikasi yang terakhir adalah implikasi terhadap industri terkait. Implikasi yang pertama adalah menghindari efek domino terhadap rantai pasok. Implikasi yang kedua adalah PKPU sebagai upaya penyelamatan industri dari kepailitan. Dan implikasi yang terakhir adalah menjadi presiden hukum untuk penyelesaian utang damai. Next. Nah, tadi adalah implikasi terhadap para pihak mengenai putusan PKPU yang bersangkutan. Nah, kesimpulan akhir dari penyampaian materi kita pada kelompok kita pada hari ini adalah pertama, kepailitan terjadi saat debitur tidak mampu membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua adalah permohonan pilot dapat diajukan oleh debitur atau kreditur dan diputus oleh pengadilan niaga. Nah, yang ketiga adalah proses kepailitan bertujuan untuk menyelesaikan utang secara adil melalui kurator atau pengurus. Dan yang keempat adalah kepailitan melindungi hak kreditur dan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian terima kasih presentasi singkat dari tim kami. Apabila terdapat kesalahan maupun kesilapan kata, kami dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf. Semoga kedepannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kami dapat memperbaiki hal tersebut. Terima kasih.